Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa kaifa halukum ayyuhat tullab wat talibat? A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Fi hadhihi al-fursah at-tayyibah nuwasil kalam min kitab Al-Balaghatul Muyassarah. Ad-Darsul Awwal. Al-awwalu min ilmi al-ma'ani. Mabhas al-awwal fi ilmi al-ma'ani wa huwa al-isnadul khabari. Ta'rifuhu huwa ikhbarun bi amrin yasihhu ay yuqala liqa'ilihi anta shadiq. Naam talibat wa tulab azani Allah wa iyyakum jami'an. Sekarang kita melanjutkan pelajaran kita dalam Balaghah dari kitab Al-Balaghatul Muyassarah. Sekarang kemarin kita sudah membahas tentang ilmu ma'ani, ya, pengertian ilmu ma'ani, apa saja mabhasnya, pembahasannya apa saja. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu al-isnad al-khabari. Isnad al-khabari adalah ikhbaru bi amrin, ya, memberitahukan atau mengabarkan dengan suatu perkara, tentang suatu perkara, yasihu an yuqal, yang mana kita bisa mengatakan kepada orang yang menyampaikan berita atau perkara ini, ya, anta shadiq, ya, engkau benar. Jadi ini adalah kebalikan dari al-insya, ya. Al-khabar kebalikan dari al-insya. Al-khabar itu namanya khabar atau berita, maka dia bisa dikatakan berita yang benar ataukah berita yang bohong, yang tidak benar. Al-idah. Idza qasada al-mukhbiru bi khabarihi an yufidal mukhatab nahu hadara zaidun fadzalika fa'idatul khabar. Jadi jika orang yang memberikan kabar ini, memberikan khabar, yang menyampaikan khabar ini, ya, bermaksud memberikan suatu faidah, suatu informasi kepada lawan bicara, ya, contohnya hadara zaidun, ya, Zaid telah hadir. Ini kan informasi bahwasanya Zaid itu sudah hadir, maka ini dinamakan faidatul khabar. Dinamakan faidatul khabar. Jadi apa faidah dari berita? Fa in arada ifadatahu bi annahu alimun bihi fa huwa lazimul faidah. Kaqaulika liman akhfa anka maharadahu bil kitabah anta mahirun bil kitabah ahbarlahu bima ya'lamuhu walakinnaka turidu an tufhimahu annaka ta'lamu maharatahu ka'annaka qulta ana 'alimun bimaharatika fil kitabah walakinnaka tuwita hadzal ma'na
Jadi ya tadi namanya faidah al-khobar. Jadi apa, kita ingin menyampaikan informasi yang mana mukhatab memang belum tahu informasi itu ya, lawan bicara belum tahu informasi itu, namanya kita mau memberikan suatu faidah, suatu informasi kepadanya, namanya faidatul khobar. Namun jika kita bukan bermaksud memberikan informasi yang mana mukhatab belum tahu, kita hanya ingin menyatakan kalau kita itu tahu, maka namanya lazimul faidah. Misal ya, contohnya ya kita mengetahui teman kita ya, teman kita ini pandai menulis, kemudian kita mengatakan kepadanya, anta mahirun bil kitabah, engkau pandai menulis. Orang yang kita puji tadi, kita katakan engkau pandai menulis, dia tahu, orang itu tahu kalau dia pandai menulis. Nah, di sini kita tidak memberikan faidah khobar, namun kita ingin memberitahukan bahwasanya kita tahu bahwa teman kita ini pandai menulis. Waqad yakunu al-ghardu min al-khabar. Al-an sawfa natakallam an aghrad al-khabar. Hunaka al-istirham, thumma idharu dha'fi at-tawbih. Jadi terkadang khabar itu ya talibat bisa punya maksud tertentu ya, punya keinginan maksud tertentu, misalkan idharud dha'f ya, menunjukkan kelemahan dirinya, kelemahan diri orang itu yang bicara ini. Kemudian istirham, minta kasih sayang, minta simpati ya. Kemudian bisa juga bertujuan at-taubih, mencela sesuatu. Misal al-istirham, ana fakirun ilallah. Contoh istirham, minta rahmat, minta kasih sayang. Contohnya, ana fakirun ilallah, saya membutuhkan Allah. Pernyataan saya membutuhkan Allah, ini suatu khobar. Namun bermaksud apa? Bukan memberitahu bahwasanya, bukan memberitahu Allah kalau dia itu butuh Allah, tapi tujuannya adalah minta rahmat, ya, meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian idharu dha'f, menunjukkan kelemahan diri orang yang bicara. Kaqauli Zakaria alaihissalam, contohnya perkataan Nabi Zakaria alaihissalam dalam Al-Quran, qala rabbi inni wahana al-'admu minni. Ya, berkata Nabi Zakaria alaihissalam, rabbi inni wahana al-'admu minni, wahai Rabb, sungguhnya aku telah tua ya, telah lemah tulang belulangku, sudah tua. Atau terkadang ya khabar dimaksudkan atau bertujuan untuk mencela atau bih. Kaqaulika lin-naim asy-syamsu talat. Ya, seperti antuna, misalkan ada teman yang bangunnya kesiangan ya, udah siang enggak bangun-bangun, antuna mengatakan asy-syamsu talat, matahari sudah terbit. Ya, ini bukan bermaksud memberi informasi kalau matahari sudah terbit, tapi apa? Ini mencela dia yang enggak bangun-bangun, sudah siang, enggak bangun-bangun. Wa qad yunazzal al-'alim manzilat al-jahil. Kaqauli kaliman ahmala as-salatu wajibah. Ya, terkadang khabar ini bermaksud jadi kita memberi kabar, memberitahu ya, namun bukan bermaksud memberi informasi yang mukhatab belum tahu, namun sebagai
menjadikan dia, memposisikan dia dari orang yang sudah tahu menjadi orang yang belum tahu. Contohnya ketika dia mukhatab ini orang yang kita ajak bicara ini, atau teman antunan misalkan dia waktunya sholat nggak sholat ya, maka antunan mengatakan as-sholatu wajibah, ya sholat itu wajib. Teman antunan tahu sholat itu wajib, cuma antunan mengatakan ini bukan beri informasi, tapi memposisikan teman tadi di posisi orang yang belum tahu. Walhasil anna hadhihi ahbar walakinnaha laysat bima'na al-khabar al-haqiqi bal afadat ma'nan akhar yufham bil wijdani wal ihsas wal hali wasiyaq. Jadi yang tadi istirham, idharul dha'fi atau bih ini bukan bermaksud memberi informasi ya, bukan termasuk faidatul khabar tadi, namun punya tujuan yang lain, punya maksud yang lain. Wal mukhatab idza kana munkiran wajib at-tawkid lahu bi muakkad aw aksar bihasabi inkarihi ka qawlihi subhanahu anil mursalina ila ashabil qaryah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ilaikum mursalun. Ya, kemudian mukhatab, terkadang orang yang kita ajak bicara itu mengingkari informasi yang disampaikan. Maka ketika orang kita ajak bicara atau teman kita misalkan mengingkari, tidak percaya dengan khobar yang disampaikan, maka membutuhkan taukid, membutuhkan penguat. Bisa menggunakan satu penguat atau lebih, sesuai dengan pengingkarannya. Kalau dia semakin ingkar, ya kita butuh penguat lebih dari satu. Contoh fi qauli ta'ala, ya, Rasul, ya, Allah menceritakan tentang Rasul yang mana ketika dakwah itu ashabul qaryah tidak percaya atau mengingkari dakwah Rasul, para Rasul, maka para Rasul mengatakan inna ilaikum mursalun, inna sesungguhnya kami. Di sana ada muakkad, ada harfu taukid itu, inna sesungguhnya, ilaikum mursalun kami diutus kepada kalian. Falamma zadu fil inkari zadar rusul fit taukid faqalu inna ilaikum lamursalun. Dan ketika mukhatab di ashabul qaryahnya semakin mengingkari lagi, sudah dikatakan inna ilaikum mursalun masih enggak percaya, maka para rasul menambah taukidnya, jadi menggunakan dua harfu taukid. Inna ilaikum lamursalun, inna sungguhnya kami, ini penguat yang pertama, ilaikum kepada kalian, la sungguh-sungguh, mursalun diutus. Jadi harfu taukid yang pertama inna, yang kedua lamu taukid, la mursalun. Wa yusamma khitaban inkariyan, yang seperti namanya disebut sebagai khobar inkari atau khitaban inkariyan. Wa idza kana al-mukhatab mutaraddidan yatlubu at-tawkid hasuna tawkidu ihbatihi wa yusamma talabiyan. Adapun jika mukhatab ini mutaraddid, ya, ragu-ragu, ya, bukan ingkar tapi ragu-ragu. Misalkan antum bilang kepada teman tanggal 26 ujian, temannya ragu-ragu, kayak mikir enggak, ya. Bukan mengingkari tapi ragu-ragu, mutaraddid antara percaya dan enggak percaya. Nah, kemudian membutuhkan taukid, ya, maka hendaknya diberikan
penguat dengan misalkan sesungguhnya, ya, inna sesungguhnya tanggal 26 ujian, maka yang seperti ini namanya khobar tolabiyan, ya, khobar tolabiyan. Wala hajata litaukid liman la taraddada indahu. Namun jika mukhatab, ya, teman kita atau orang yang diajak bicara sudah langsung percaya begitu, ya, maka enggak butuh penguat. Makanya dinamakan yusama khobaron ibtidaiyan, ya, khobar ibtidai. Jadi kalau mukhatab itu langsung percaya namanya khobar ibtidai. Namun jika mukhatab ini mutaraddid, membutuhkan penguat, maka namanya khobar tolabi. Dan ternyata jika mukhatabnya itu tidak percaya atau ingkar, maka namanya khobar inkari. Wa qad yu'akkadu li ghairi sa'il wa ghairil munkir wa yaj'alul munkir bi manzilati ghairil munkir bi ahwalin tad'u ila dzalik. Namun terkadang bisa juga orang yang tidak mengingkari berita, kita tetap menggunakan taukid, ya, penguat, boleh saja, ya, jadi boleh saja walaupun tidak mengingkari berita yang disampaikan, kita boleh menggunakan at-taukid, ya, penguat berita. Hakada darsunar yaum, ya talibat, an isnad al-khabari naktafi